Anak, hari ini kita lanjutkan ke materi TIK. Untuk materi berikutnya, kalian bisa buka LKS kalian di halaman 7, yaitu membuat dokumen. Nah, untuk sebelum kita mengerjakan dokumen atau membuat dokumen di Microsoft Word, ada baiknya kita melakukan beberapa langkah agar saat kita mengetik suatu teks itu menjadi rapi dan sesuai dengan apa yang kita inginkan. Nah, langkah yang pertama, kalian harus mengatur kertas dan tampilan lembar kerja terlebih dahulu. Nah, bagian tab mana yang akan mengatur kertas dan tampilan kerja? Mari kita lanjut. Nah, untuk mengatur kertas dan tampilan kertas itu terdapat pada menu tab menu layout. Nah, di sini sudah memberikan gambarnya, ada tab menu layout. Nah, di menu layout ini terdiri dari 3 grup. Ya. Ini yang pertama, ada grup page setup. Ada page setup, ada paragraf, yang ini paragraf nomor 2. Dan yang terakhir yaitu array yang ketiga. Nah, di sini akan bahas satu-satu per grup, yaitu page setup, paragraf, dan array. Pertama yaitu page setup. Nah, di page setup ini ada beberapa icon yang digunakan dalam khususnya untuk mengatur kertas. Yang pertama ada margin. Ini yang pertama. Nah, margin ini itu untuk mengatur margin seluruh dokumen. Jadi sebelum kalian membuat suatu teks, kalian terlebih dahulu mengatur marginnya berapa. Margin itu adalah batas tepi dari setiap lembar kerja. Misalnya, kalau kalian ingin batas margin ada 4, yaitu ada top, bottom, left, dan right. Nah, kalau untuk top itu untuk bagian atas, tepi bagian atas, bottom itu untuk tepi bagian bawah, left itu untuk tepi bagian kiri, dan right itu tepi bagian kanan. Nah, yang kedua yaitu namanya orientation. Orientation itu berguna untuk mengatur posisi kertas dalam bentuk portrait atau berdiri maupun landscape. Jadi di sini kalau kalian klik ada 2 atau bentuk gambarnya bisa kalian lihat. Jadi ada yang bentuknya tegak di sini dan ada yang bentuknya landscape atau miring. Yang ketiga yaitu ada size. Size ini berguna untuk mengukur ukuran kertas. Jadi kertas apa yang kalian akan gunakan? Biasanya ada A4, letter, legal, dan sebagainya. Yang keempat ada columns. Columns ini kalau kalian temukan sering kalian temukan di surat kabar, di koran, maupun di LKS kalian. Itu bentuknya ada satu lembar dibagi 2. Nah, itu mereka menggunakan kolom. Jadi dia mengatur kertas atau mengatur teks berbentuk kolom. Itu. Yang kelima ada break. Break ini adalah mengatur tampilan halaman selanjutnya. Jadi maksudnya di halaman pertama bentuknya seperti portrait, tapi di halaman kedua kalian ingin bentuknya seperti landscape, itu bisa, itu di break. Yang keenam itu ada line number, itu merupakan referensi baris spesifik dalam lembar kerja. Dan yang terakhir yaitu yang ketujuh itu ada Heptanet Nation, itu digunakan untuk memberi tanda hubung pada suku kata di seluruh dokumen. Nah, ini menurut page setup ini berguna secara keseluruhan itu untuk mengatur kertas atau tampilan kerja pada Microsoft Word. Selanjutnya yaitu grup paragraf. Nah, grup paragraf itu ada 4 yang terbagi menjadi 2, ada indent dan spacing. Nah, indent sendiri itu digunakan untuk mengatur paragraf, mengatur batas teks pada paragraf. Jadi kalian bisa mengatur berapa batas yang kalian inginkan, misalnya agak menjorok ke kanan atau menjorok ke kiri, seperti itu. Nah, untuk indent itu ada 2 ya. Ada indent left
dan ada indent right. Nah, indent left sendiri yaitu untuk memindahkan paragraf dari sebelah margin kiri. Jadi saat kalian mengetik, kan tulisan akan ada di sebelah kiri. Nah, kalian ingin mengubahnya itu, saya ingin mengubah ke dalam, menjorok ke kiri. Jadi itu menggunakan indent left. Sedangkan indent right-nya kebalik. Terbaliknya dari yang kiri, yaitu kanan. Jadi memindahkan margin di sebelah kanan. Kemudian ada spacing. Spacing itu digunakan untuk mengatur jarak antar paragraf. Jadi kayak space. Seperti itu, ada spasinya. Nah, spasi itu ada bagi dua, ada before dan after. Kalau before itu mengatur spasi di atas paragrafnya, jadi misalnya ada paragraf 1, paragraf 2. Nah, kalian ingin mengatur paragraf yang di atasnya, jadi kalian menggunakan spacing before. Sedangkan untuk spacing after itu kalian mengatur jarak spasi yang ada di bawah paragrafnya. Jadi di bawah tadi paragraf 1 kalian menggunakan before, berarti paragraf 2-nya menggunakan after. Itu untuk paragraf. Jadi dia ini khusus untuk mengatur paragraf yang ada di lembar kerja. Ketiga yaitu namanya arrange. Nah, di sini arrange juga ada beberapa macam. Yang pertama itu ada position, itu untuk mengatur posisi objek pada halaman. Jadi misalnya kalau kalian memasukkan sebuah gambar, nah untuk mengatur gambar itu posisinya ada di mana, itu menggunakan option. Ini nomor 1. Yang kedua yaitu ada wrap text. Nah, wrap text ini mengatur posisi teks yang berada di dekat objek. Jadi misalnya kalian membuat ada gambar objek dan keterangannya ini di sebelah objeknya. Nah, agar objeknya itu tidak berubah, tetap di posisinya dan teksnya aja yang berubah, maka gunakan wrap text. Yang ketiga ada bring forward. Nah, bring forward ini mengatur objek yang terpilih untuk maju satu tingkat. Sedangkan send forward itu mengatur objek terpilih turun satu tingkat. Bring sama send forward ini maksudnya itu untuk mengatur objek-objek yang ingin ditonjolkan. Misalnya yang ingin kalian timpa, misalnya ada objek 1 sama objek 2. Kalian ingin menonjolkan yang objek 2, maka menggunakan yang send back, karena objek keduanya akan turun satu tingkat. Begitu juga kalau ingin memajukan yang bring forward, berarti dia harus maju ke satu tingkat. Dan ada selection pane. Selection pane ini berguna untuk menampilkan panel navigasi. Selanjutnya ada align. Nah, align ini untuk mengatur penempatan objek terpilih pada halaman kerja. Selanjutnya ada group. Nah, group ini adalah untuk menggabungkan objek menjadi satu. Jadi misalnya kalian ada beberapa gambar nih secara terpisah, tapi kalian ingin menggabungkannya menjadi satu agar tidak kemana-mana. Itu kalian bisa menggunakan group untuk menggabungkan seluruh gambar. Selanjutnya yang terakhir ada rotate. Ini sudah kita bahas minggu lalu. Rotate itu adalah untuk memutar atau membalikkan objek. Jadi untuk group arrange ini biasanya digunakan untuk objek yang akan dimasukkan ke lembar kerja atau gambar yang akan dimasukkan ke lembar kerja. Nah, itu demikian materi yang bisa kami sampaikan pada hari ini untuk mengatur kerja dan tampilan lembar kerja. Nah, silakan kalian catat di buku tulis, dan ini akan Miss keluarkan di PH2. Jadi tolong dipelajari baik-baik. Jadi sampai jumpa.